Baik, kembali lagi kepada surat edaran yang dikeluarkan oleh PBNU, yaitu tentang organisasi termasuk Himanu ini, Himpunan Advokat Indonesia itu, Nahdlatul Ulama itu bukan dari organ PBNU. Ini Pak Taufik bagaimana ini? Apakah Anda merasa tersingkir sebagai warga NU itu ya, merasa disingkirkan, atau masih tetap NU itu ya? Bagaimana Pak Taufik? Dan jangan ngaku-ngaku NU ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yusuf, Kiai Mubarak, ya, Kiai Ubed, dan Pak Dr. Salahuddin. Iya, jadi saya berharap teman-teman jangan menyalahfahami surat edaran dari PBNU ini. Ya, karena apa? Justru dengan adanya surat edaran ini sangat positif buat aktivis Nahdlatul Ulama, baik yang sudah masuk di lingkaran struktural maupun yang ada di luaran kayak Himanu ini. Ya, ada hal yang saya kira perlu digarisbawahi, bahwa surat edaran ini bukan berarti menafikan aktivitas dari insan-insan Nahdlatul Ulama yang punya daya kreativitas tinggi, bukan. Dan coba dilihat ya, konsideran surat itu jelas bahwa NU hanya bilang apa yang ada di ADART itu secara struktural, ya, kita mengakui adanya lembaga dan Banom, dan sudah jelas nama-namanya itu. Ada Ansor, Fatayat, Muslimat, itu namanya Banom. Nah, lembaga ada Ma'arif, ada macam-macam itu. Nah, itu yang sudah diakui secara formal lewat muktamar. Nah, sedangkan yang ada di surat edaran ini itu adalah yayasan atau perkumpulan yang belum masuk ke lembaga atau Banom, tetapi eksistensinya itu dicium aromanya oleh Nahdlatul Ulama, terutama oleh PB. Nah, ini bagi saya positif gitu loh. Sehingga apa? Dengan adanya Patman, adanya PWI, adanya Himanu disebut di surat edaran itu, oh berarti keberadaan kami sudah dihitung, bahkan diperhitungkan, kan begitu Mas. Nah, dan publik, terutama warga Nahdliyin akan tahu, oh iya, ini daftar organisasi yang belum masuk ke lembaga atau Banom. Hanya persoalannya adalah, apakah nama-nama seperti HPN, Himanu, Ikatan Santri, terus PWI maupun Patman ini akan berjuang agar dia menjadi lembaga atau Banom, itu ya nanti di muktamar. Seperti dulu ketika saya berjuang memasukkan Pagar Nusa dari lembaga menjadi Banom, kan begitu. 2 periode muktamar baru berhasil di Makassar memasukkan Pagar Nusa sebagai Banom. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua lembaga yang tercantum di situ nanti akan berjuang agar dia masuk menjadi lembaga resmi milik NU atau menjadi Banom resmi milik NU? Ini kan tergantung mereka masing-masing. Nah, cuma untuk Himanu itu tidak. Himanu tidak akan pernah berjuang untuk menjadi lembaga atau Banom. Karena memang Himanu itu organisasi penegak hukum yang aturannya bahwa Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama sebagai penegak hukum dia harus independen, tidak boleh menjadi underbow ormas tertentu termasuk NU. Akan tetapi Himanu punya hubungan historis dengan Nahdlatul Ulama karena pendirinya dulu Kiai Said selaku ketum PBNU. Di samping itu, Himanu punya hubungan emosional dengan LPBH-NU, LBH Ansor. Karena apa? Kita berharap bahwa lewat Himanu itulah nanti semua advokat NU akan kita bina, akan kita kader termasuk LBH Ansor maupun LPBH NU. Karena mereka tidak bisa mengangkat advokat, yang bisa adalah Himanu. Nah, itu. Nah, dan sampai kapanpun Himanu tidak akan berjuang menjadi lembaga atau Banom. Maka dengan adanya surat edaran itu, kita malah berterima kasih. Artinya apa? Publik memantau, oh ternyata nama Himanu sudah didengar oleh PBNU. Nama Himanu sudah tercantum sebagai organisasi yang digawangi oleh putra-putri advokat Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang ada di Himanu. Dan yang lain terserah.
Apakah mereka ke depan akan berjuang menjadi banom atau lembaga, itu masing-masing berbeda. Kayak contoh PWI, apakah dia akan tetap menjadi perkumpulan yang independen? Ya, Patman, apakah dia tetap akan mengaku sebagai banomnya NU? Nah, ini uh, ke depan terserah. Tapi yang jelas hari ini dengan adanya surat edaran itu sudah terjelas apa? Ada pemilihan secara tegas dan jelas. Oh ya, ternyata ini yang namanya lembaga itu ada, Banom ada, lah ini yang belum masuk ke wilayah lembaga maupun Banom, tapi eksistensinya de facto itu ada. De jure bukan merupakan struktural NU. Nah, sehingga kalau ada aktivitas NU kan begitu. Apakah di tingkat wilayah, di tingkat cabang, itu tidak perlu ngundang ormas apa organisasi ini nggak perlu diundang. Itu karena kita bukan bagian dari struktur NU. Tapi eksistensinya diakui oleh PBNU bahwa oh ya, ini adalah organisasi yang digawangi oleh putra-putri Nahdlatul Ulama. Jadi bukan berarti dengan adanya surat itu kita menjadi terpelanting dari lingkungan itu tidak. Nah, kita emang ada di wilayah non struktural, ya kan? Nah, itu yang perlu difahami. Jadi saya malah nikmat dengan adanya surat itu. Artinya apa? Anggota kami tahu, oh ternyata Himanu sudah didengar oleh PBNU. Ya, dan memang saya tegaskan, Himanu adalah organisasi penegak hukum kayak polisi, jaksa, hakim, sehingga tidak boleh ada di bawah naungan satu bendera apapun. Sementara itu, Mas Yusuf, terima kasih. Oke, Mas Sofik. Jadi menurut Anda justru surat edaran ini organisasi Anda diperhitungkan oleh PBNU. Dan iya, jadi ini justru menjadi eksistensinya dilihat oleh PBNU. Betul. Jadi terutama Himanu, yang lain pun saya kira akan merasakan seperti itu. Bukan berarti kita dinafikan oleh NU, tidak, malah diakui eksistensinya. Walaupun secara de jure kita tidak diakui, yalah karena ada aturan. Kalau kepingin masuk sebagai lembaga maupun banom, silakan berjuang di muktamar yang akan datang. Nah, tapi Himanu cukup sebagai mitra Nahdlatul Ulama yang kita akan membina para advokat yang ada di LBH NU, di LBH Ansor, ya. Tetapi kita tidak perlu masuk di struktur karena memang aturannya tidak boleh karena kita penegak hukum itu. Baik, kemudian ke PWI-LS. PWI-LS menurut Anda apakah ini menjadi sebuah peringatan bahwa PWI-LS adalah menjadi salah satu ormas, organisasi atau perkumpulan yang setidaknya ini menjadi kompetitornya PBNU secara struktural dan secara basis kan mereka sama. Apakah Anda melihat ke sana, Mas Taufik? Ya, memang agak berbeda dengan PWI ya, karena PWI ini kan gerakannya walaupun dia lebih spesifik ke perjuangan meluruskan sejarah dan mengisi ruang kosong dari aktivitas Nahdlatul Ulama, ini adalah PWI. Maka hari ini bagi saya menangkap bahwa PWI bukan merupakan ancaman Nahdlatul Ulama, bukan, ya. Justru benar kata Kiai Mubarak, ini sebagai mitra gitu loh, sebagai skoci dalam bahasa yang lebih simpel lah begitu. Sehingga nggak perlu dikhawatirkan, wong kita ini menggarap segmentasi yang berbeda kok, begitu Mas. Oke, jadi menurut Anda bahwa edaran itu tidak menjadi soal, termasuk juga PWI. Dengan Jatman sendiri bagaimana? Ini kan Jatman dan Patman ini menjadi sebuah pertarungan ideologis, pertarungan. Memang iya. Memang ini agak spesifik ya kan. Kenapa? Ini sebagai satu catatan ketika ke depan Patman akan mengadakan muktamar, ya ini sudah ada garisnya. Ini nggak ada hubungannya dengan NU gitu loh. Silakan kalau memang dia akan mengadakan muktamar, ya nggak usah bilang-bilang bahwa kami ini banomnya NU atau kami ini torikohnya NU, nggak boleh. Karena sudah jelas garisnya. Dia sebagai perkumpulan tersendiri, sebagai entitas tersendiri, ya monggo ngadakan muktamar secara independen gitu loh. Ini garisnya seperti itu. Jadi nggak boleh sekali dia menggunakan power NU untuk mempengaruhi publik atau untuk menarik simpati massa, nggak bisa. Itu Mas.
bagaimana dengan analisa Kiai Ubadillah bahwa ini sebetulnya dan Kiai Mubarak ini sebetulnya tujuannya surat edaran ini adalah ke Patman sebetulnya secara esensi, cuman ya sekalian sajalah gitu organisasi lain biar tidak terkesan tendensius. Apakah Anda setuju dengan pemikiran itu? Ya, saya kira ibarat kata tidak ada asap kalau nggak ada api, kan begitu, Mas. Kalau dari teori itu bisa jadi analisis Kiai Ubed benar. Ini gara-gara Patman mau bergeliat, ini perlu dibenteng ini. Maka sekalian biar tidak terkesan tendensius, maka semua ya nama-nama organisasi yang sudah masuk ke telinga pengurus PBNU ya dicantumkan semua, termasuk Himanu, kan begitu. Tetapi masing-masing kan punya setting yang berbeda. Nah, ini sehingga kalau ada analisis itu ya sah-sah saja namanya orang memberikan pendapat, kan boleh-boleh saja, Mas. Iya. Oke, nanti netizen juga saya pertanyakan itu tentang MLBNU.